Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim. Kita di sini akan belajar yang namanya pendidikan tarikh, terutama kelas 9. Kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Indonesia, tahukah kalian? Indonesia pada zaman dahulu, agama apa yang pertama yang dianut? Ya, Hindu dan Buddha. Di Indonesia adalah mayoritas agama Hindu dan Buddha sebelum Islam datang ke Indonesia. Maka dari itu kita akan pelajari bagaimana Islam datang ke Indonesia. Silakan perhatikan sejarah Islam datang ke Indonesia. Tahukah kalian, Islam datang di Indonesia itu dibawa oleh siapa? Ya, oleh pedagang. Tapi kita cek lebih lanjut, kita akan pelajari kronologi. Ada dua pendapat. Islam datang pada abad ke-7, yaitu teori dari cerita Cina, dan abad ke-13 dengan adanya kerajaan Samudra Pasar. Ya. Dari kedua pendapat ini kita simpulkan bahwa Islam sudah berada di Indonesia, datang di Indonesia antara abad ke-7 sampai 13. Jadi sudah lama banget ya anak-anakku. Sekarang tahun 2020 kurangi 13. Gitu. Itulah jarak Islam datang ke Indonesia. Jalurnya mana aja? Jalur, yaitu ada dua. Yang pertama utara, yang kedua adalah selatan. Anak-anakku, apakah jalur utara dan selatan sama? Tidak. Kalau jalur utara, kita terus. Jalur utara adalah semuanya Arab, bisa Mekah dan Madinah, lalu menuju ke Damaskus, ya. Lalu menuju Baghdad, dan terakhir Gujarat dulu atau India, dan terakhir Indonesia. Sedangkan jalur selatan yaitu Arab dulu, Mekah atau Madinah, langsung ke Yaman, ya, arah selatan, Yaman menuju ke Gujarat, terus Riau, dan terakhir di Indonesia. Jadi sekali lagi, jalur ada dua, atau jalur peta masuknya Islam ke Indonesia dibagi menjadi dua, adalah jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara itu yang dilalui adalah dari Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau India, baru ke Indonesia. Sedangkan selatan adalah Arab, Mekah, Madinah, menuju Yaman, Gujarat, dan Sri Lanka ke Indonesia. Jadi jalur utara kebanyakan melalui darat, yaitu Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, sedangkan jalur selatan bisa melalui pantai, Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Para penyebarannya siapa? Ya. Para penyebar yaitu adalah
para pedagang Muslim asli Arab dan para pedagang Muslim dari Gujarat yang sama-sama notabene adalah dakwah Islam. Jadi pada zaman dahulu orang-orang Arab, orang-orang India itu datang ke Indonesia tidak hanya untuk mencari rempah-rempah saja, tetapi misi dakwah Islam yang disampaikan di Indonesia. Kenapa Islam itu mudah? Faktor pendukungnya. Islam mudah diterima di Indonesia pasti banyak faktor. Yang pertama yaitu syarat mudah. Islam atau masuk Islam syaratnya mudah, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, Muhammadar Rasul. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal kasta. Di mata Allah semuanya sama, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Yang membedakan adalah ketakwaan. Agama Islam kemudian Islam datang dengan cara damai. Anak-anakku, Islam datang tidak dengan kekerasan, dengan cara kedamaian. Maka dari itu Islam mudah sekali diterima oleh warga masyarakat Indonesia. Yang keempat, warga atau masyarakat Indonesia ramah. Ditambah warga masyarakat Indonesia ramah, sehingga Islam mudah menyebar di Indonesia. Yang terakhir yaitu upacara agama Islam dilakukan dengan sederhana. Ya. Upacara keagamaan dilakukan dengan sederhana. Jadi faktor-faktor pendukung Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama, syarat yang mudah. 2, agama Islam tidak mengenal kasta. 3, agama Islam datang dengan cara damai. 4, warga masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat yang ramah. Yang kelima adalah upacara agama Islam yang dilakukan secara sederhana. Dengan beberapa faktor ini, maka Islam sangat mudah diterima di Indonesia. Baik, kita lanjut. Kita akan belajar bagaimana cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Lima cara penyebaran agama Islam. Kita ingat tadi sudah jelas
Materi yang pertama kita tadi sudah belajar penyebaran agama Islam dengan sistem perdagangan. Maka banyak pedagang-pedagang yang menjualkan barangnya sekaligus berdakwah tentang Islam. Oke, kita sudah menemukan satu kunci, yaitu perdagangan. Oke, perdagangan. Awal mula yang dilakukan para pembawa agama Islam adalah berdagang. Jadi selain berdagang, dia juga dakwah tentang Islam. Yang kedua yaitu pernikahan. Yang ketiga yaitu tentang pendidikan. Yang keempat seni dan budaya. Yang terakhir yaitu tentang politik. Ya, 5 cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau orang-orang Arab, yaitu melalui satu, perdagangan. Apapun yang didagangkan kepada siapapun pasti akan saling berhubungan. Mungkin saja dari perdagangan itu akan timbul saling mengenal, dan saling mengenal adalah nanti menujunya ke proses pernikahan, yang dimana pernikahan antara beda agama otomatis agama yang beda mengikuti agama Islam, sehingga agama Islam memiliki keturunan yang sangat banyak. Dan selanjutnya adalah pendidikan. Para wali mendirikan pondok pesantren, mendirikan tempat-tempat pembelajaran agama Islam. Dan yang keempat, seni budaya. Seni budaya ini sudah sangat dikenal, mudah diterima oleh masyarakat karena warga masyarakat Indonesia menyukai hal-hal yang sifatnya kesenian. Contoh rebana, contoh tari-tarian, contoh alat musik yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kelima adalah politik, yang dimana politik ini pada waktu itu adalah sifatnya masih kerajaan. Maka dari itu para pendakwah itu mendekati oleh sang raja. Nah, ketika sang raja sudah tertarik dengan dakwah, otomatis raja yang masuk agama Islam, warga masyarakatnya juga masuk memeluk agama Islam dengan mudah. Karena apa? Rajanya sudah masuk Islam, otomatis warga atau masyarakat ikut menjadi agama Islam. Jadi ada 5. Yang pertama perdagangan, pernikahan, dan pendidikan, seni, budaya, dan politik. Baik, demikianlah materi kali ini. Bapak cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.